Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menganalisis kesalahan-kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Rina Devianti, Sarjana Sastra Magister Pendidikan. Sebelum kami menganalisis, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri Dwi Ajri Damanik dengan NIM 0309212019. Ada Dina Mardiana Siagian dengan NIM 0309211018. Ada Dinda Vinata dengan NIM 0309211016. Ada Fadila Reva Al-Fajira dengan NIM 0309211013. Selanjutnya ada Gabe Erdiana Sagala dengan NIM 0309212039. Bahasa Indonesia merupakan salah satu alat yang digunakan untuk pemersatu segala elemen bangsa. Selain itu, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa komunikasi mulai dari lingkup keluarga, masyarakat, bahkan dalam kehidupan bernegara. Pada artikel surat kabar tersebut terdapat beberapa kesalahan bahasa baku. Baiklah, sebelum kita lanjut menganalisis kesalahan bahasa baku pada artikel surat kabar tersebut, sebaiknya terlebih dahulu kita membahas tentang apa itu bahasa baku dan bahasa tidak baku. Nah, yang dimaksud dengan bahasa baku adalah suatu ragam bahasa yang berkekuatan sanksi sosial dan yang diterima oleh masyarakat bahasa sebagai acuan atau model. Bahasa baku mempunyai nilai komunikatif yang tinggi, yang digunakan dalam kepentingan nasional dalam situasi resmi atau lingkungan resmi dan pergaulan sopan. Lalu apa yang dimaksud dengan bahasa tidak baku? Nah, bahasa tidak baku adalah kata yang digunakan yang tidak sesuai dengan kaidah dan pedoman bahasa yang telah ditentukan. Nah, itulah yang dimaksud dengan bahasa baku dan bahasa tidak baku. Yuk mari simak kesalahan bahasa baku dalam artikel surat kabar tersebut. Di sini saya akan menganalisis kesalahan berbahasa pada artikel surat kabar yang berjudul Mimpi Muluk Menuju Endemi. Pada artikel surat kabar ini terdapat beberapa kesalahan bahasa baku. Yuk mari kita simak kesalahannya. Kesalahan bahasa baku yang pertama terdapat pada paragraf yang ketiga. Kesalahannya adalah gagasan boleh-boleh saja. Namun, hal yang perlu kita analisa bersama, apakah konsep hidup berdampingan dengan COVID-19 pastinya sudah memungkinkan? Dan perbaikannya adalah pada kata analisa seharusnya diubah menjadi kata analisis, karena kata analisa yang terdapat pada artikel surat kabar tersebut merupakan bahasa yang tidak baku. Selanjutnya, kesalahan bahasa baku terdapat pada paragraf yang keempat. Kesalahannya adalah memang COVID-19 ini bisa hilang, tapi itu secara bertahap dan tidak mungkin cepat. Kesalahannya terdapat pada kata tapi. Kata tapi adalah bentuk tidak baku dari kata tetapi, sehingga penulisan yang benar adalah tetapi. Lalu kesalahan bahasa baku berikutnya terdapat pada paragraf ke-7. Kalimatnya adalah, apakah rencana masuk fase endemi ini tak lebih hanya untuk menggerakkan kembali roda ekonomi dan bisnis ketimbang mengupayakan keselamatan warga negara. Nah, kesalahannya di sini terdapat pada kata tak dan ketimbang. Perbaikannya adalah pada kata tak sebaiknya diganti dengan kata tidak, dan kata ketimbang adalah bentuk tidak baku dari kata daripada, sehingga penulisan yang benar adalah daripada. Kesalahan bahasa baku yang terakhir terdapat pada paragraf ke-8 yang kalimatnya adalah, artinya kata Miko lebih banyak memikirkan bisnis bukan rakyatnya yang mungkin bakal lebih jauh menderita. Perbaikannya adalah pada kata bakal seharusnya penulisannya diganti dengan kata akan, karena kata baku dari bakal adalah akan. Di sini saya akan menganalisis kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang ada pada spanduk.
Kesalahan yang pertama yaitu ada pada kata kaos. Menurut KBBI, kata yang benar adalah kaos. Kesalahan yang kedua ada pada kata setang, yang seharusnya ditulis setang. Di sini saya akan menganalisis kesalahan berbahasa dalam ejaan bahasa Indonesia yang terdapat pada poster skincare mahal gak apa-apa buat panas-panasan, lebih mahal NKRI soalnya. Sebelumnya, apa sih pengertian ejaan? Ejaan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam penulisan mulai dari pemakaian penulisan huruf kapital dan huruf miring serta penulisan unsur serapan. Pada poster ini terdapat beberapa kesalahan berbahasa dalam ejaan bahasa Indonesia. Yuk, mari kita simak kesalahannya. Kesalahan yang pertama yaitu pada tulisan skincare. Kata skincare merupakan kata asing yang seharusnya ditulis menggunakan huruf cetak miring atau digarisbawahi sebagai pengganti huruf cetak miring. Hal ini sebagaimana yang ada di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia bahwa huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Berikutnya yaitu kesalahan yang kedua terdapat dalam penulisan kata non baku pada tulisan gak apa-apa yang seharusnya ditulis menjadi tidak apa-apa. Di sini saya akan menganalisis kesalahan ejaan pada iklan lowongan kerja. Kata kerja di sini tidak menggunakan huruf D. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kerja dalam iklan ini tidak mempunyai makna maupun salah dalam penulisannya. Yang benar tidak menggunakan huruf D. Di sini saya akan menganalisis kesalahan dalam berbahasa dalam kalimat efektif. Dari koran yang berjudul Rematik Saya Sembuh. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata yang tepat dalam kalimat. Di dalam koran yang berjudul Rematik Saya Sembuh, terdapat kalimat tidak efektif dalam paragraf pertama, yaitu 3 tahun yang lalu saya pernah tertabrak mobil dan terkena benturan di kepala. Seharusnya supaya kalimat tersebut menjadi kalimat efektif yaitu 3 tahun yang lalu saya pernah tertabrak mobil dan kepala saya terbentur. Kesalahan kalimat efektif kedua terdapat juga di paragraf pertama, yaitu saya terus-terusan berobat ke dokter setiap bulan namun hasilnya belum memuaskan. Perbaikannya, setiap bulan saya terus-menerus berobat ke dokter namun hasilnya tidak memuaskan. Selanjutnya, kesalahan kalimat efektif berikut terdapat pada paragraf kedua, yaitu terakhir badan saya terasa bal separoh, namun menurut dokter saya terkena rematik. Perbaikannya, lalu badan saya terasa bal separoh, namun menurut dokter saya terkena rematik. Kesalahan kalimat efektif berikut terdapat pada paragraf terakhir. Kesalahannya, alhamdulillah rematik dan pusing-pusing saya di kepala itu dalam waktu singkat sudah sembuh. Perbaikan, alhamdulillah dalam waktu singkat rematik dan rasa pusing saya sembuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu diksi. Ialah mengacu pada pemilihan kata dan gaya seseorang dalam menulis dan menerapkan gagasan ide. Sederhananya ialah diksi adalah pemilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk menggunakannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Ketetapan dalam pemilihan dan menyampaikan kata dalam kalimat
sangat menentukan keberhasilan sebuah tulisan. Pengertian diksi menurut para ahli. Menurut Susilo Mansuruddin, diksi merupakan sebuah pemikiran kata yang sesuai serta yang tepat dan dapat memberikan suatu nilai pada kata untuk para pembaca. Pilihan kata yang tepat ini berguna untuk mencegah kesalahan dalam menafsirkan kata-kata yang berbeda. Menurut Graf, diksi merupakan pemakaian kata yang digunakan untuk dapat menginformasikan sebuah gagasan dalam bentuk kelompok kata yang sesuai dengan serta dapat dalam disesuasi. Dan menurut Andre, diksi merupakan pilihan kata yang tepat dan dalam situasi yang mewakili perasaan yang nyata dalam pola sebuah kalimat. Adapun fungsi diksi ialah satu, membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastranya menjadi lebih paham dan mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Kedua, mencegah salahnya pemahaman. Ketiga, membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Dan keempat, melambangkan ekspresi yang pada dalam gagasan secara verbal, tertulis maupun yang tidak tertulis. Dan kelima, membentuk ekspresi ataupun gagasan yang lebih tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembacanya. Pada kalimat 1, penggunaan diksi yang kurang tepat dalam kalimat pada berita di atas adalah kata jemput bola. Kata jemput bola merupakan kata yang mengandung makna konotasi. Kata jemput bola sebaiknya diganti dengan kata sesuatu untuk mengambil data. Kata jemput bola pada kalimat ini bukan yang bermakna menjemput bola ke dalam gawang, tetapi maksud kata jemput bola dalam kalimat di atas merupakan kata sesuatu untuk mengambil data. Dengan demikian, kalimat yang benar adalah Badan Pengawas Daerah atau BKD Pemprov Sumut Kaiman Turnip mengatakan mereka tengah melakukan sesuatu untuk mengambil data ke dalam pengadilan meminta salinan putusan terhadap 33 ASN koruptor. Pada kalimat 2, penggunaan diksi yang kurang tepat dalam kalimat di atas adalah kata arah angin. Kata arah angin merupakan kata yang mengandung makna konotasi. Kata arah angin sebaiknya diganti dengan kata suatu keberuntungan. Kata arah angin dalam kalimat ini bukan yang bermakna arah angin berarah kepada kita, tetapi arah angin dalam kalimat di atas merupakan kata suatu keberuntungan. Dengan demikian, kalimat yang benar adalah Ketua Relawan Badan Pemenangan Prabowo Sandiaga Uno Sugiat Santoso mengemukakan keyakinannya suatu keberuntungan akan berpihak kepada calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut.